Korea Utara adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak mungkin dimasuki secara mandiri. Pariwisata hanya diizinkan dengan didampingi pemandu wisata pemerintah, hanya sebagai bagian dari kelompok terorganisir dan secara ketat sesuai rute yang telah disetujui. Masuk hanya bisa melalui Tiongkok, dan semua visa diproses melalui agen khusus, tidak bisa diajukan secara langsung. Penyimpangan dari rute disamakan dengan pelanggaran hukum. Faktanya, negara ini tertutup dari dunia luar sama seperti pada pertengahan abad ke-20. Pemeriksaan perbatasan bukanlah formalitas, melainkan tindakan intimidasi. Semua barang pribadi diperiksa, termasuk flash disk, foto, aplikasi di ponsel, buku, dan bahkan wallpaper layar. Benda apapun dengan simbol keagamaan, gambar pemimpin negara lain, apalagi flash disk berisi video asing, bisa menjadi alasan untuk diinterogasi. Pada tahun 2014, seorang warga Amerika ditahan karena meninggalkan Alkitab di hotel. Di negara itu, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologi rejim dilarang. Wisatawan hanya diizinkan mengunjungi tempat-tempat yang dipilih dengan cermat di Pyongyang, yaitu fasad yang diperbarui, kawasan baru, dan restoran-restoran kosong, di mana semuanya seolah membeku. Jalanan bersih, bangunan dicat cerah, tetapi suasananya buatan. Penduduk setempat tidak masuk kafe, tidak berbelanja, tidak berinteraksi dengan pendatang. Semua yang kamu lihat adalah bagian dari etalase yang dibangun dengan cermat. Melangkah menyimpang dari rute dilarang. Kota ini berperan sebagai dekorasi yang dirancang untuk meyakinkan akan kemakmuran yang tidak nyata. Toko-toko yang diperlihatkan kepada turis menyerupai panggung teater. Di rak-rak tersusun barang-barang, buku, mainan, makanan, namun tidak ada pembeli. Harga tertera dalam mata uang khusus untuk orang asing, dan penjual tidak selalu mengizinkan pembelian apa yang ada di etalase. Ini bukan ekonomi yang berjalan, melainkan sebuah pertunjukan. Di wilayah nyata negara, toko-toko beroperasi dengan sistem kartu, pilihan barang terbatas, dan tentang interior seperti itu tidak ada yang pernah mendengar. Kepada turis, diperlihatkan ilusi kehidupan normal. Setiap turis didampingi minimal 2 orang. Secara resmi pemandu wisata, namun sebenarnya petugas keamanan negara. Mereka tidak beranjak sedikit pun, tinggal di hotel yang sama, makan di meja sebelah, dan bahkan mengontrol ekspresi wajah. Berlama-lama di dekat jendela, tertinggal dari rombongan, atau bertanya kepada penduduk setempat. Semua ini langsung memicu reaksi. Tugas mereka bukan sekadar memberi informasi, melainkan memastikan orang asing tidak melihat hal yang tidak seharusnya dan tidak merusak skenario. Pendampingan ini lebih condong ke pengawasan ketat daripada bantuan. Di Korea Utara, Anda hanya diizinkan memotret apa yang sudah mendapat izin sebelumnya. Yang dilarang keras meliputi personel militer, lokasi konstruksi, rumah-rumah usang, orang-orang berpakaian kumuh, pertanian, mobil tua, dan banyak hal lainnya. Bahkan bidikan yang terlihat bagus pun bisa jadi masalah. Misalnya, jika di dalamnya ada monumen yang terpotong dalam bingkai. Ponsel dan kamera dapat diperiksa setelah Anda bepergian. Foto-foto yang tidak lolos penyaringan akan dihapus di bawah pengawasan. Dalam beberapa kasus, perangkat bahkan bisa disita sepenuhnya. Kunjungan ke monumen Kim Il-sung dan Kim Jong-il merupakan bagian wajib dari setiap program turis. Menolak untuk membungkuk dianggap sebagai penghinaan langsung. Para turis diajari cara berdiri, kapan harus membungkuk, dan bagaimana cara memotret. Telah terjadi kasus deportasi dan penahanan akibat pelanggaran etiket. Monumen-monumen ini bukan sekadar arsitektur, melainkan elemen sentral dari kultus negara. Penghormatan terhadap mereka bukanlah hak, melainkan kewajiban bagi semua, termasuk para pengunjung. Parade militer yang ditayangkan di televisi Korea Utara dan berita internasional adalah instrumen propaganda utama. Di dalamnya, puluhan ribu tentara, kendaraan lapis baja, rudal balistik, dan massa terorganisir dengan bendera turut serta. Latihannya berlangsung berminggu-minggu. Bagi rejim, ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan militer, memobilisasi penduduk, dan menakut-nakuti musuh eksternal. Bahkan wisatawan, jika beruntung, bisa menyaksikan latihan tersebut, layaknya sebuah pertunjukan, tetapi dengan senjata sungguhan. Di luar Pyongyang, ada dunia yang sama sekali berbeda. Jalanan rusak, ketiadaan listrik, infrastruktur yang usang, pekerjaan manual,
dan perjuangan untuk bertahan hidup di ambang batas. Masyarakat hidup dalam kondisi yang sulit dibayangkan di abad ke-21. Mereka menghangatkan rumah dengan kayu bakar, mengolah tanah tanpa peralatan modern, serta makan bubur jagung dan rumput. Listrik sering padam, pelayanan medis hampir tidak ada, wisatawan dilarang meninggalkan ibu kota justru karena di luar sana tersembunyi skala kemiskinan yang sesungguhnya. Bahan makanan didistribusikan dengan kupon. Daging hanya tersedia cukup untuk hari raya. Diet utama mereka adalah nasi, jagung, dan limbah kedelai. Penduduk di daerah miskin makan makanan yang dipungut, daun, rumput, dan bubur encer. Pasar terbuka secara resmi dilarang, namun tetap ada secara diam-diam. Berdagang bisa dipenjara, bantuan kemanusiaan datang dari luar negeri, tetapi hampir tidak pernah sampai ke desa-desa. PBB memperkirakan bahwa jutaan orang hidup dalam kondisi kurang gizi kronis. Pendidikan militer dimulai di sekolah. Anak-anak mengenakan seragam, berpartisipasi dalam pawai, dan menghafal slogan. Di jenjang sekolah menengah, ada persiapan wajib untuk dinas. Setelah sekolah, wajib militer, untuk pria hingga 10 tahun, untuk wanita sekitar 7 tahun. Para prajurit sering digunakan di lokasi konstruksi dan pekerjaan pertanian. Disiplin militer adalah bagian dari seluruh hidup. Setelah demobilisasi, banyak yang terus bekerja dalam struktur di mana semuanya tunduk pada perintah dan hierarki yang ketat. Menurut data pegiat HAM, di Korea Utara beroperasi hingga 30 kamp kerja paksa. Di sana ditahan puluhan ribu orang, mulai dari disiden sejati hingga mereka yang sekadar bercanda, dicurigai, atau merupakan kerabat tersangka. Kondisinya tidak manusiawi, kelaparan, kerja paksa yang melelahkan, tanpa akses medis, dan pemukulan rutin. Kasus kematian akibat kelaparan parah telah terkonfirmasi. Vonis dijatuhkan tanpa pengadilan. KAM adalah kesunyian abadi. Warga dilarang mengakses internet global. Sebagai gantinya, tersedia jaringan internal bernama Kwangmyong, yang hanya menyediakan situs pemerintah dan materi pembelajaran. Di sana tidak ada Google, YouTube, aplikasi pesan instan, maupun berita dari luar. Bahkan artikel ilmiah pun disaring. Penggunaan internet eksternal akan dihukum setara spionase. Hanya petinggi pemerintah dan ilmuwan terverifikasi yang memiliki akses terbatas ke jaringan tersebut. Itu pun di bawah kendali penuh. Musik pop Korea Selatan, film Amerika, animasi Jepang, semuanya dianggap selundupan. Seorang remaja bisa dikirim ke kamp kerja paksa hanya karena memiliki flash drive berisi Harry Potter. Ada kasus yang diketahui, di mana seorang siswa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menonton sebuah serial. Musik di negara itu sepenuhnya bersifat patriotik, mengagungkan pemimpin, negara, dan tentara. Konten apapun dari luar dianggap sebagai racun ideologis. Penyebarannya dapat berujung pada hukuman mati. Sejak kelas 1, anak-anak dibacakan biografi Kim Il-sung, dipaksa menggambar adegan, kepahlawanannya, dan menghafal pidato para pemimpin. Sejarah diputarbalikkan. Contohnya, diklaim bahwa Kim Il-sung mengalahkan Jepang seorang diri. Semua kompetisi sekolah, lagu, dan teater, semuanya tentang sang pemimpin. Pemikiran kritis ditekan sejak usia dini. Bahkan dalam permainan anak-anak, citra musuh, Korea Selatan dan AS dibudayakan. Di setiap distrik terdapat bunker, dan mayoritas penduduk memahami prosedur evakuasi. Sekolah dan pabrik secara rutin mengadakan simulasi untuk mengantisipasi invasi. Warga dibagikan panduan yang merinci langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi serangan nuklir. Ini bukan sekadar paranoia, ini adalah kebijakan resmi negara yang meyakinkan rakyatnya bahwa musuh sudah di ambang pintu. Seluruh aspek kehidupan di negara itu dibangun di atas antisipasi perang. Bahkan di hotel pun Anda tidak sendirian. Kamera bisa disembunyikan di stop kontak, ventilasi, bahkan panel dinding. Ponsel bisa dibongkar, laptop bisa dipindai. Setiap anomali, seperti keluar kamar terlalu lama, percakapan aneh, atau berlama-lama di toilet, semuanya akan dicatat. Kadangkala, staf hotel sendiri yang bertindak sebagai informan. Di sini, informasi adalah senjata. Bahkan senyuman di momen yang tidak tepat pun bisa masuk dalam laporan. Ribuan warga Korea Utara berusaha melarikan diri melalui Tiongkok, dengan risiko diperbudak atau dideportasi kembali. Jika tertangkap, mereka akan menghadapi penyiksaan, kamp kerja paksa, atau eksekusi mati. Terkadang seluruh keluarga juga dihukum.
Bahkan mereka yang berhasil mencapai Korea Selatan hidup dalam ketakutan. Korea Utara pernah melancarkan operasi untuk mengembalikan para pembelot. Pelarian ini bukan sekadar pilihan kebebasan, melainkan keputusan dengan harga nyawa manusia. Korea Utara memiliki senjata nuklir dan tidak menyembunyikannya. Rezim tersebut secara teratur melakukan uji coba serta mengancam Korea Selatan, AS, dan Jepang. Ini bukan sekadar alat pencegah, melainkan inti dari seluruh kebijakan luar negeri mereka. Pihak berwenang memanfaatkan ancaman itu untuk mendapatkan bantuan, pencabutan sanksi, serta tawar-menawar pengaruh. Dunia tidak tahu persis berapa banyak hulu ledak yang dimiliki Korea Utara, namun satu saja sudah cukup untuk membuat kawasan itu hidup dalam ketakutan. Korea Utara bukan sekadar kediktatoran. Ini adalah sistem tertutup, di mana segala sesuatu di bawah kendali, pikiran, perkataan, dan gerakan. Di sini tidak bisa memilih, tidak bisa membantah, dan tidak bisa pergi. Orang luar tidak bisa masuk, dan orang dalam tidak bisa keluar. Turis diperlihatkan sebuah pertunjukan. Namun di balik layar, ada jutaan orang yang hidup dalam ketakutan mutlak. Jika ini menarik, silahkan berlangganan, masih banyak hal menarik di depan. Sampai jumpa.